Mari kita siapkan hati kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau siapkan hati kami pagi ini Tuhan untuk boleh menerimakan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya Bapa, setiap benih yang ditabur Tuhan setiap pagi di tempat ini Tuhan adalah benih yang berasal daripada-Mu Tuhan, yang akan bertumbuh dalam hidup setiap kami dan berbuah lebat dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya biar pagi ini Tuhan kayak mau menerima pengajaran-Mu, kayak mau menerima pesan-Mu, biar apa yang akan kami terima pagi ini Tuhan boleh kami masukkan dalam hidup kami, dan kami percaya Tuhan buat kami menjadi pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Ya, semangat pagi ini ya. Amin. Hari ini kita akan belajar saudara dari salah satu buah roh yang kita ketahui. Ada 9 buah roh yang kita pelajari dari firman Tuhan, dan pagi ini kita akan pelajari, kita akan ambil, kita akan kupas satu hal, yaitu tentang pengendalian diri saudara. Saya percaya mungkin sudah sering dengar tentang khotbah pengendalian diri atau penguasaan diri, tapi hari ini lagi berkata-kata dalam kehidupan saya, dan saya percaya biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Kita akan buka dari Amsal pasal yang ke-16 saudara. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Amsal 16 ayat 32. Ini dasar firman kita pagi ini, berbunyi seperti ini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya ulang sekali lagi. Orang yang sabar, yang bisa mengendalikan dirinya melebihi seseorang pahlawan. Dan orang yang bisa menguasai dirinya, yang bisa mengendalikan dirinya melebihi orang yang merebut kota. Mungkin ini kalimat yang atau kata-kata yang mungkin gampang diucapkan saudara ya, pengendalian diri, atau mungkin dalam bahasa Inggrisnya self control ya kan, hal yang mungkin mudah diucapkan, tapi ini salah satu buah roh yang mungkin susah untuk kita terus praktekkan dalam hidup kita. Kadang mungkin tanpa sadar kita jadi lost control, tanpa sadar kita menjadi lepas kontrol, tanpa sadar kita menjadi lupa bahwa kita harus bisa mengendalikan diri. Karena kita hidup berdasarkan firman, bukan berdasarkan keinginan kita. Dan ini adalah salah satu buah roh yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Pengendalian diri dalam hal apapun saudara, dalam mungkin perkara jasmani, dalam perkara rohani, semua itu butuh yang namanya penguasaan diri. Kenapa kita dikasih buah roh yang namanya pengendalian diri atau penguasaan diri? Supaya kita nggak jadi lepas kontrol, supaya kita remnya nggak blong saudara. Karena saya percaya kita hidup mendapatkan firman Tuhan, maka Tuhan sedang menaruh rem dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya hidup kita tetap ada di jalan yang benar. Dengan kecepatan yang Tuhan berikan, kita nggak jadi lepas kontrol, kita nggak jadi kebablasan remnya. Tapi karena pengendalian diri, maka hidup kita akan dijamin sama Tuhan. Arti pengendalian diri itu apa sih sebenarnya? Kemampuan untuk mengatur, mengontrol dan mengendalikan dari ujung kepala sampai telapak kaki. Dari ujung kepala sampai telapak kaki itu perlu yang namanya pengendalian diri. Mata kita, mulut, telinga, ya kan, hati kita, tangan kita, kaki kita, semuanya, everything butuh yang namanya pengendalian diri. Tapi kadang kita mungkin, ya itu tadi saya bilang di awal, tanpa sadar kita lupa nginjek rem. Tanpa sadar kita lupa bahwa ada rem yang harus kita injak supaya hidup kita nggak jadi kebablasan. Hari ini saudara, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya bisa menguasai diri kita dalam segala apapun. Karena kalau kita salah satu aja dari panca indera kita ini kita blong, itu akan merusak segalanya saudara. Mulut kita nggak kita pasangin rem,
Ini akan terus berkobar-kobar, bercuit-cuit di mana-mana. Tapi kalau kita taruh buah roh ini, maka dari daging yang istilahnya meronta-ronta, udahlah nggak apa-apa, ngomongin aja orang di belakang atau mungkin gosipin aja. Dari daging yang meronta-ronta, kalau kita taruh rem, kita taruh buah roh ini, maka saya percaya itu nggak akan keluar dari hidup setiap kita, amin. Hari ini Tuhan mengajarkan untuk kita nggak lepas kontrol, tapi Tuhan mengajarkan kita untuk on control, ada dalam kendali Tuhan. Dulu ada dua tokoh di Alkitab yang istilahnya dia kenal Allah Bapa, dia tahu Allah Bapa, tetapi dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Yang pertama Kain, saudara. Kain itu lepas kontrol dan nggak bisa mengendalikan dirinya. Karena persembahannya yang gak diterima sama Tuhan menjadi sebuah dendam kesumat yang akhirnya merubah segalanya. Lepas kontrol dan akhirnya apa? Dia membunuh Habel. Kain tidak mempergunakan remnya, tidak istilahnya menginjak remnya sampai akhirnya apa? Dia lepas kontrol. Dia kecewa, dia mungkin iri, lalu dia akhirnya apa? Dia membunuh si Habel. Ini yang bahaya sudah. Dari iri hati, dari yang namanya kecewa, itu bisa membuang yang namanya pengendalian diri dalam hidup setiap kita. Jangan sampai ada spirit-spirit Kain dalam hidup kita hari ini, saudara. Itu harus ditebas, harus dipotong. Dari hal yang simpel, mungkin melihat orang lain lebih diberkati, jadi iri. Mungkin dimarahi oleh pemimpin, jadi kecewa. Mungkin hasil kerjanya tidak dihargai oleh atasannya, jadi marah dan benci dan sebel dan kecewa. Dari hal-hal yang kita alamin sehari-hari, saudara, itu yang akan membuat kita menjadi lost control. Tapi kalau kita taruh buah roh ini, saya taruh Tuhan, pengendalian diri dalam hidup saya dari ujung kepala sampai telapak kaki, minta Tuhan kuasai hidup kita. Maka saya percaya, even kita mengalami hal yang sakit sekalipun, itu nggak akan membuat kita menjadi lepas kontrol di hadapan Tuhan, amin. Lalu ada Saul, saudara. Dulu dia mengejar yang namanya Daud untuk dihabisi. Memburu Daud, even dia sebagai seorang raja, seorang yang terpandang, tapi karena dia lepas kontrol, dia melakukan perbuatan yang istilahnya nggak harus dilakukan oleh seorang raja. Dari lepas kontrol, dari yang namanya tidak bisa mengendalikan diri, maka bisa berbuat apapun yang membahayakan orang lain, juga membahayakan setiap kita. Jadi hari ini saudara, ayo kita taruh yang namanya buah roh pengendalian diri dalam hidup kita. Kita perlu menguasai diri seperti kita mungkin mengendarai mobil. Gak mungkin direm terus ya. Gak mungkin yang namanya mobil itu digas terus, ada lampu merah digas terus. Tapi perlu yang namanya rem. Ada orang nyebrang, kita perlu ngerem. Ada lampu merah, kita perlu ngerem. Itulah kehidupan kita, saudara. Kita gak mungkin bablas terus. Tapi ada kalanya Tuhan mau kita rem hidup kita. Karena Tuhan sudah kasih warning, Tuhan sudah kasih lampu kuning, maka kita tahu kapan kita harus ngerem, saudara. Dan hari ini kita akan bahas dua hal. Dalam hal apa kita perlu menguasai diri? Yang pertama kita akan buka dari Amsal yang ke-10. Sebenarnya banyak hal yang mungkin bisa dibahas, tapi hari ini kita akan bahas dua. Dan saya rasa ini yang paling penting, yang paling utama untuk kita jalani dalam hidup kita. Amsal 10, pasal yang ke-31 sampai 32. Ya. Amsal 10 ayat 31 sampai 32 berbunyi seperti ini. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Hal yang pertama yang mesti dikendalikan dari hidup kita itu apa? Yaitu mulut bibir kita, saudara.
Ini mungkin bentuk yang sangat kecil, mungkin bentuk yang nggak terlalu besar, tetapi ini punya kuasa yang besar dari hidup setiap kita. Setiap perkataan yang keluar, setiap apapun yang keluar dari mulut kita itu punya kuasa yang terkandung di dalamnya, saudara. Mulutmu adalah harimaumu, itu pernah kita dengar dalam peribahasa. Saya pernah sharing, mulutmu itu bisa membangkitkan seseorang, tapi mulutmu itu bisa membunuh karakter seseorang lewat perkataan. Orang kalau diomongin tidak baik, misalnya maaf ya, diomongin bodoh kamu, gak bisa apa-apa. Setiap hari diomongin seperti itu adalah perkataan kutuk yang keluar dari mulut kita. Dan kalau itu yang keluar setiap hari adalah perkataan kutuk, mau gak mau orang yang mungkin kita perkatakan akan mengalami. Karena kita mengutuk bukan memberkati, saudara. Mulut dipakai untuk apa? Untuk memberkati orang lain, amin. Jadi hal pertama, saudara, yang harus dikendalikan adalah perkataan kita, lidah, bibir, mulut kita. Perkataan adalah sesuatu yang tajam. Jadi saya bilang bisa membangkitkan, juga bisa membunuh seseorang lewat ucapan kita. Bukan dalam artian kita bunuh terus dia mati, enggak. Tapi kita membunuh karakternya. Kita membunuh, istilahnya dia yang mungkin lagi menggebu-gebu, lalu kita katakan, kamu jelek, kamu bukan apa-apa. Membunuh mentalnya. Hati-hati, saudara, pagi hari ini. Tanpa sadar, mungkin tanpa sadar, ini terucap. Tapi saya percaya pagi hari ini, mari kita bilang sama Tuhan, Tuhan, biar mulut ini dikendalikan oleh Engkau. Jangan kita memunculkan spirit Kain, saudara. Hatinya udah gak beres. Lalu dia mengucapkan dan dia akhirnya melaksanakan niat jahatnya. Membunuh si Habel. Kita buka dari Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saya ulang sekali lagi, hendaklah perkataan kita senantiasa penuh kasih, bukan penuh dengan kutuk, dan jangan hambar, sehingga kita semua tahu bagaimana kita harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi perkataan mulut kita itu adalah hal yang penting, saudara. Kalau ini enggak dijaga, ini enggak dikasih rem, ini enggak bisa yang namanya pengendalian diri, maka ini akan menyerocos terus dan tidak ada habisnya. Dulu saya pernah menjadi anak yang latah, saudara. Jadi dulu tuh nggak tahu ada tren latah, zaman saya sekolah SMP, jadi dikagetin dikit latah, ya kan? Awalnya ikut-ikutan, saudara. Jadi karena temen, kayaknya keren ya kok jadi orang latah kayaknya keren gitu kan. Jadi saya ikut-ikutan, jadi dari ikut-ikutan jadi kebiasa akhirnya. Jadi disenggol dikit latah, disenggol dikit latah. Dan yang keluar dari mulut saya itu bukan perkataan yang baik, tapi perkataan-perkataan yang kotor waktu itu. Semua nama-nama binatang keluar dan segala macam hal yang tidak baik keluar dari mulut saya. Tapi ketika saya menerima Tuhan dan saya istilahnya belajar untuk bertobat, saya cuma bilang, Tuhan, saya mau menguasai ini supaya nggak latah, Tuhan. Gimana caranya supaya kalau saya disenggol saya nggak latah, kalau saya dikagetin saya nggak ngucapin hal-hal yang kotor. Saya bilang, tolong Tuhan, saya mau menguasai supaya mulut ini tidak latah lagi. Itu perjuangan, saudara. Saya masih dikagetin sama teman-teman saya, masih kadang jatuh latah lagi, tapi kadang saya coba menahan. Tapi saya tahu ketika kita bawa di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan bereskan semuanya, amin. Dan hari ini saya udah gak latah, saudara ya. Jadi kalau dikagetin cuma itu doang, gak akan latah lagi ya. Mulut bukan cuma perkara yang istilahnya rohani dan alkitabiah, tapi secara jasmani juga kita harus kendalikan mulut kita. Jangan semua kita masukkan. Saya ini lagi mengurangi makan, saudara, ceritanya ini. Jadi kalau dulu kan semua saya lahap di mulut saya kan, malam jam 7 saya udah makan, jam 9 lapar, ada tukang nasi goreng, saya beli nasi goreng, makan lagi.
Tapi saya belajar untuk mengendalikan diri, saudara. Karena saya pernah mengalami sesuatu hal yang saya habis ke kamar mandi, habis gosok kaki saya mau bangun tuh, aduh kok ngap sekali ya gitu kan. Saya tahu ini saya udah over sekali dan saya bilang, ini saya harus mengendalikan mulut supaya nggak makan terus ya kan. Jadi saya ini selama sebulan ini lagi belajar untuk makan secukupnya, saudara. Ya puji Tuhan udah ada hasilnya sedikit ya. Kelihatan nggak? Kayaknya sih kelihatan sih ya. Biar saya senang saudara ya, biar saya semangat lagi gitu kan. Jadi mulut itu bukan perkara jasmani dan bukan cuma rohani, tapi semuanya itu terkandung di mulut kita, saudara. Jadi hari-hari ini, ayo kita bilang ke Tuhan, Tuhan, biar mulut ini dikendalikan dengan kuat kuasamu. Bukan dengan dagingku, bukan dengan kemauanku, tapi biar mulut ini dikendalikan, ada pengendalian diri dalam mulut setiap kita, amin. Lalu poin yang kedua, yang terakhir saudara, kita buka dari Matius pasal yang ke-6, ayat 22 sampai 23. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ini jelas sekali saudara. Kalau mata kita baik, maka teranglah seluruh tubuh kita. Tapi kalau mata kita jahat, maka gelaplah seluruh tubuh kita. Tuhan menciptakan terang untuk kita bisa melihat, benar? Tuhan menciptakan mata supaya kita bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita bisa membaca firman, kita bisa melihat banyak mukjizat dinyatakan. Tapi kalau kita taruh kegelapan, kita tutup mata kita, maka kita nggak akan bisa melihat apa itu yang namanya terang kemuliaan Tuhan. Hari ini saudara, hal kedua yang perlu dikendalikan adalah mata. Mata ini berbicara banyak hal, banyak yang bisa kita lihat hari-hari ini. Perkara jasmani banyak hal yang bisa dilihat oleh mata. Mungkin orang yang suka shopping, lihat tas dikit bagus lewat di mall, berhenti ya kan. Saya punya teman, dia ini hobinya tuh shopping saudara. Jadi kalau misalnya dia ke mall tuh jalan-jalan, saya pernah jalan-jalan sama dia. Jadi kalau misalnya dilihat ada di toko A itu ada yang bagus, tiba-tiba langsung melipir, langsung beli saudara. Terus ada lagi yang bagus di toko yang lainnya, melipir lagi, beli lagi. Saya bilang ini mata kamu nih kayak kudu dipakai kasih kacamata kuda, saya bilang. Nggak bisa kamu istilahnya lihat yang bagus, lihat yang bagus beli. Hari itu saya cuma ngomong, ayo belajar. Kamu taruh kacamata kuda dalam mata kamu, saya bilang. Karena kalau kita istilahnya membiarkan mata ini dan kita memuaskan keinginan mata, maka semuanya nggak akan berjalan dengan baik, saudara. Kita punya plan, kita punya tujuan, kita punya masa depan dalam hidup kita. Kalau kita nggak bisa menguasai mata kita, segala apa yang kita lihat kita kerjakan, segala apa yang kita lihat kita puaskan, nggak akan nyampe tujuan kita. Hari ini saudara, mari taruh pengendalian diri dalam mata kita. Anak-anak muda yang saya pegang, banyak dari mereka yang istilahnya jatuh dalam dosa perzinahan, yaitu menonton video-video yang gak benar. Saya bilang sama mereka, ayo mulai hari ini minta Tuhan jagai mata kalian. Dari apa yang kalian lihat, saya bilang, itu bisa kalian kerjakan. Dari apa yang kalian tonton, kalian bisa mengalami akan hal itu. Tapi kalau dari sekarang kalian menjaga mata kalian, saya percaya Tuhan akan menjaga hidup kalian. Mata itu punya dampak yang besar buat kita. Mungkin anak kecil melihat hal yang tidak baik. Dia melihat setiap hari terekam dalam pikirannya. Mungkin dia akan menirukan apa yang dia lihat sebenarnya. Pernah dengar ya, kalau kita melihat atau mungkin ada yang melihat
yang tidak baik dan terekam mungkin akan dilakukan dalam kehidupannya. So hari-hari ini saudara, ayo mari taruh pengendalian diri dalam mata kita. Karena saya percaya mata ini diciptakan bukan untuk kegelapan, tapi mata ini diciptakan untuk supaya kita bisa menikmati terang. Amin. Ya. Ayat yang terakhir Amsal 25 ayat 28. Amsal 25 ayat 20. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saya ulang. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah orang atau seperti kota yang roboh temboknya. Dengan kata lain, hidupnya rapuh, saudara. Tidak ada pegangan yang kuat, tidak ada tembok yang kokoh yang berdiri kuat dalam hidupnya. Tetapi ketika kita bisa mengendalikan diri, maka ada tembok yang kokoh dalam hidup kita. Kita melihat hal yang tidak baik, ada temboknya. Mungkin kita mau keluar, mau ngomongin orang, ada temboknya. So, hari-hari ini saudara, biar ayat ini, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadikan ini kekuatan dalam hidup kita. Kita harus bisa mengendalikan diri, menguasai diri. Karena ketika kita bisa menguasai diri kita akan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan mengajarkan buah roh tentang pengendalian diri, dan 8 buah roh lainnya itu yang Tuhan pengen kita miliki. Tuhan enggak cuma ngomong, udah ada 9, kamu cukup 2 apa 3 yang kamu miliki. Enggak. Tapi Tuhan berkata 9 buah roh itulah yang harus kita miliki, dan salah satunya adalah tentang pengendalian diri. Jadi saudara, hari-hari ini kita sama-sama belajar. Ayo mengendalikan diri kita, mata kita, mulut kita. Kita minta biar Tuhan mengendalikan semuanya, dan biar hidup kita keluar yang baik, bukan keluar yang jahat. Biar terang yang kita terima, kita bisa sebarkan kepada yang lain. Amin. Amin saudara. Siap untuk kita mempraktekkan pengendalian diri saudara. Mungkin gak mudah, mungkin gak gampang, mungkin nanti tiba-tiba tanpa sadar, istilahnya aduh ya gak sengaja. It's okay, tetapi yang penting ada kemauan dalam diri kita. Dan belajar terus, dan belajar terus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Bapa, pagi hari ini Tuhan, Kau yang mengajarkan kami dari salah satu buah roh, yaitu tentang pengendalian diri. Tuhan, kami percaya mungkin ini bukan hal yang gampang untuk kami praktekkan, tapi kami mau dan kami mau belajar Tuhan, untuk kami bisa mengendalikan diri kami dalam hal apapun. Dari apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami ucapkan, apa yang kami kerjakan. Buat ada pengendalian diri yang kuat dalam hidup setiap kami. Kami enggak mau seperti tembok yang roboh Tuhan. Tembok yang enggak ada kekuatannya, karena enggak ada pengendalian diri. Tapi kami mau Tuhan, pagi hari ini, biar ada tembok yang kuat, yang Kau taruh dalam hidup setiap kami. Ada tembok pengendalian diri, yang Kau kirimkan dalam hidup kami Tuhan pagi hari ini. Yang akan berdiri dengan sangat kokoh dalam hidup setiap kami. Biar setiap mata kami, mulut kami, telinga kami, hati kami, tangan kami, kaki kami dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Tuhan. Bukan daging kami, bukan kemauan pribadi kami, tapi kami mau belajar Tuhan menyerahkan semuanya hanya kepadamu. Karena Engkau sumber terang kami, Engkau sumber segalanya bagi kami, dan kami percaya bersamamu Tuhan, maka kami akan hidup di dalam jalan yang benar. Ada terang Tuhan di depan mata kami Tuhan. Kami percaya Bapa, pagi hari ini Tuhan, mari Tuhan, Engkau yang melihat semua apa yang mungkin sedang kami alami hari-hari ini. Pergumulan kami Tuhan, permasalahan kami. Mari Bapa, buat kami boleh tetap belajar Tuhan, apapun masalahnya Tuhan. Buat kami mengandalkan Yesus Tuhan dalam hidup setiap kami.
Sehingga kami nggak lost control, kami nggak berbuat sesuatu yang aneh-aneh, kami nggak berbuat sesuatu yang konyol. Tapi apa yang kami perbuat itulah seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Bapa, pagi hari ini mari Tuhan, kami akan melihat kuasa-Mu yang bekerja atas hidup setiap kami. Kami akan melihat Tuhan mujizat-Mu yang masih ada buat setiap kami dinyatakan dengan sangat dahsyat Tuhan akan hidup setiap kami Tuhan. Kami percaya buat setiap kami yang sedang menantikan jawaban doa, kami percaya Bapa, sebentar lagi Tuhan kami akan menerima jawaban yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasai semuanya Tuhan, aspek hidup kami Tuhan, buat kami bisa mengendalikan semuanya seperti apa yang Engkau inginkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mari biar pagi ini Tuhan, biar Tuhan Kau yang jamin kami Tuhan, jamin kami sampai akhir, jamin kami sampai Tuhan datang yang kedua kali. Mungkin kami nggak tahu kapan waktunya, tapi biarlah hari demi hari Tuhan, minggu demi minggu kami boleh menjalani hidup kami, menyertakan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan pagi hari ini, mari Tuhan Kau yang siapkan diri kami untuk kami boleh menerima pengurapan yang daripada-Mu Tuhan, pengurapan yang berasal dari surga, yang membuat kami ditandai bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Mari kita siapkan minyak urapan kita pagi hari ini. Tuhan, kami mengangkat Tuhan minyak urapan ini Tuhan, yang sudah kami olesi di tangan kami Tuhan. Kami percaya ini menjadi lambang, menjadi tanda bahwa ada Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami tahu Tuhan, biarlah minyak urapan ini Tuhan yang akan mengurapi kami sebentar lagi, menjadi sebuah tindakan profetik kami bahwa kami hidup bersama dengan kuasa Tuhan. Kami percaya Bapa, biar minyak ini Tuhan menjadi Tuhan kekuatan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Kami mau urapi Tuhan pikiran kami, mata kami urapi Tuhan, telinga kami urapi, mulut kami Tuhan, bibir kami urapi Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar panca indera ini Tuhan Kau urapi dan Kau kendalikan segalanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, mulai dari pagi ini Tuhan ada pengendalian diri yang berasal daripada-Mu Tuhan, yang menguasai kehidupan setiap kami dan panca indera kami Tuhan. Kami urapi Tuhan hati kami Tuhan, mari biar hati ini Tuhan tidak ada yang namanya spirit Kain dalam hidup kami Tuhan, tapi kami percaya ada damai sejahtera yang Kau berikan dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami mau urapi Tuhan tegar tengkuk kami Tuhan, kami mau tebas, kami mau potong semua kebenaran diri sendiri Tuhan, semua kemalasan, semua keegoisan, semua apapun Tuhan yang masih menempel di hidup kami. Kami percaya dengan kuasa-Mu Tuhan semua dilepaskan dari hidup setiap kami Tuhan. Kami mau urapi kedua tangan kami Tuhan, Kau menciptakan kedua tangan buat setiap kami, dan kami percaya ada perbuatan baik yang akan kami kerjakan lewat kedua tangan kami ini Tuhan. Mari pakai tangan kami Tuhan untuk menjadi berkat untuk banyak orang Tuhan. Kami mau urapi kedua kaki kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami urapi kedua kaki kami, dan kami percaya Bapa, kaki kami akan diperkuat lebih kuat lagi Tuhan. Kemanapun kami melangkah, kapanpun Tuhan kami berdiri untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan kaki kami Tuhan menjadi kaki yang kokoh, menjadi kaki yang kuat, berdiri bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar pengurapan-Mu pagi ini Tuhan yang mengikat kuat dalam hidup setiap kami. Enggak ada satupun Tuhan yang bisa membatalkan kuasa-Mu dan pengurapan-Mu dalam hidup kami, karena kami percaya seperti firman-Mu yang berkata, minyak dan anggur tidak dapat dirusakkan, dan kami percaya Bapa, urapan yang daripada-Mu Tuhan tidak ada yang bisa merusaknya dari hidup setiap kami Tuhan. Pagi ini kami bersepakat berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami Tuhan. Mari Tuhan Kau yang tibakan beliau dengan selamat hari ini Tuhan di kota kami, kota Sion Tuhan, sehingga beliau boleh bersama-sama kami bergabung Tuhan di PW besok pagi dan ibadah raya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan semua apa yang beliau sudah kerjakan pelayanan di Jakarta Tuhan menjadi berkat yang luar biasa buat setiap jemaat yang menerimanya Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Tuhan kami berdoa bagi setiap kami, mulai dari pagi ini Tuhan sampai malam nanti. Kami percaya Tuhan berkat-Mu Tuhan mengejar setiap kami, dan kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan kami berjalan bersama hadirat Tuhan
dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, kami persembahkan semua di dalam nama kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang meteraikan semua apa yang sudah kami terima pagi ini, dan kami percaya Bapa, firman-Mu Tuhan mengikat kuat dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya katakan sama-sama, amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Besok jangan lupa ada ibadah Selasa dilayani oleh Pendeta Ridwan, dan Rabu ada live free yang akan dilayani juga oleh Pendeta Ridwan di Gedung Gracia lantai 2. Terima kasih, Tuhan berkati.